Kekhawatiran mulai memenuhi pikiran Harry dan juga Fatah. Zara yang biasanya selalu hadir di sekolah, kini tak terlihat batang hidungnya sama sekali. Dan diperparah di sini ponsel Zara sudah tidak aktif sejak tadi pagi, membuat keduanya benar-benar gelisah. Fatah berusaha mencari Zara ke beberapa tempat, termasuk ke studio balet kemarin. Namun, tetap saja tidak menemukan. Dan ini membuat Fatah semakin gelisah dengan ketidakadaan Zara di sampingnya. Apalagi saat ini, situasi juga tidak memungkinkan untuk dia mencari Zara, karena saat ini di rumahnya penuh dengan masalah, yang dimana Amanda saat ini tengah mengingat semua kejadian apa yang pernah Jordan lakukan kepadanya, yang dimana ini bisa membuat Amanda kembali depresi, karena dulu ia mengetahui jika Jordan berselingkuh dan bahkan mempunyai anak. Dan itulah yang membuat ia dirawat di rumah sakit jiwa. Dan Fatah tidak mau akan hal itu terjadi lagi. Maka dari itu di sini Fatah akan fokus untuk bersama ibunya dan lalu mencari Zara bersama Harry. Di sisi lain Harry juga memutuskan untuk standby. Ia memilih tetap bersiaga, menunggu kabar apapun tentang Zara. Dalam hatinya, Harry tahu seberapa jauh dia akan bertindak. Jika merasa dirinya terancam, dia akan melakukan segala cara demi melindungi semua rencananya untuk memaksa Jordan menikahinya. Harry di sini sudah membuat rencana. Jika hingga sore hari Zara tidak ada kabar, maka ia akan bertindak untuk mencarinya tanpa peduli seberapa berbahaya konsekuensinya. Ia tahu saat ini Zara berada dalam bahaya yang nyata, membuat rencana dia hancur sama saja mengundang kemarahan yang bisa berujung pada tindakan tak terduga. Sepulang sekolah, Harry memang mendatangi rumah Akila dengan dalih untuk belajar bersama William dan Fiona dan Flavio. Tapi di dalam hatinya ada misi yang lebih besar. Ia tidak ingin sendirian memendam kecemasan ini. Di tengah suasana belajar yang seharusnya santai, Harry datang dan langsung mencurahkan kekhawatirannya kepada Akila. Ia menceritakan tentang kondisi Zara yang menghilang, tentang ancaman yang mungkin mengintai, dan tentang tekadnya untuk bergerak jika Zara tidak kunjung ditemukan. Dalam hatinya Harry berjanji akan melakukan apapun untuk memastikan Zara selamat. Bagi Harry, menjaga Zara baik sebagai dirinya sendiri maupun lewat perannya sebagai anonim sudah menjadi panggilan hati yang tidak bisa diabaikan lagi. Karena Zara juga adalah bagian temannya dan juga teman Akila. Di sisi lain, Akila perlahan mulai mengerti kegelisahan yang tengah dirasakan oleh Harry. Sebagai teman, apalagi saat ini ia dekat dengan Harry, tentu juga merasa khawatir dengan keadaan Zara. Bagi Akila, Zara bukan sekedar teman biasa. Zara adalah bagian penting dari lingkaran kecil kepercayaannya. Memikirkannya kemungkinan terburuk bisa menimpa Zara membuat hatinya ikut diliputi oleh ketakutan dan kegelisahan. Namun di tengah rasa khawatir itu, Akila juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada kebahagiaan kecil yang diam-diam bersemi di hatinya. Dalam benaknya, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini hanya berputar dalam prasangka. Mungkinkah anonim, sosok yang selama ini mengisi hari-harinya dengan kata-kata penuh perhatian, sebenarnya adalah Harry? Fakta bahwa selama ini beberapa hari kebelakangan ini, Harry begitu sering berada di dekatnya, menghabiskan waktu, menemani, dan menunjukkan perhatian yang nyata. Sementara di sisi lain, pesan dari anonim itu tiba-tiba terhenti, membuat Akila merasa ada benang merah yang mulai tersambung di sini. Ada kebahagiaan sederhana yang mengisi relung hatinya saat pikirannya melintas. Andai benar Harry adalah anonim, maka semua rasa hangat yang ia rasakan selama ini bukanlah ilusi. Semua nyata dilakukan oleh seseorang yang benar-benar ada di sisinya. Walaupun kegembiraan itu hadir, Akila tidak membiarkan dirinya terlena sepenuhnya. Saat ini, keselamatan jauh lebih penting. Keselamatan Zara lebih penting. Ia memilih untuk tetap mendukung Harry sepenuhnya, membantu sebisa mungkin sambil diam-diam memelihara harapan manis di dalam hatinya. Bagi Akila, hari ini menjadi titik di mana kekhawatirannya dan kebahagiaannya bertemu, perasaan yang berlawanan namun tetap berjalan beriringan.
membuat simpul baru dalam perjalanan emosionalnya. Di sisi lain, meski amarahnya membara, dia memilih memakai topeng kelembutannya di hadapan Zara. Ia tahu bahwa menggunakan kekerasan hanya akan membuat Zara semakin keras kepala. Dengan raut wajah yang dibuat seolah penuh kasih, dia mendekati Zara, mencoba menciptakan suasana yang tampak tenang dan penuh perhatian. Bahkan di sini dia memasakkan sup yang akan diberikan kepada Zara, supaya Zara mengatakan di mana bukti-bukti tersebut. Di dalam rumah yang terasa mencekam, Zara duduk di sudut ruangan dengan tubuh yang kaku, berusaha menghindari kontak mata dengan ibunya. Ia sepenuhnya sadar setiap gerakan dia adalah bagian dari rencana untuk menekan dan memanipulasinya. Dia terus berusaha mendekati Zara, pura-pura menunjukkan kepeduliannya, sambil diam-diam mengamati setiap reaksi kecil yang mungkin memberi petunjuk tentang keberadaan bukti-bukti perselingkuhannya dengan Jordan yang hilang. Ia sesekali melakukan gestur yang lembut seperti menyodorkan sup itu dan mengusap Zara agar Zara percaya kepadanya. Di dalam pikirannya, dia dipenuhi kegelisahan. Ia merasa waktu semakin sempit. Bukti-bukti itu adalah kunci utama untuk memaksa Jordan menikahinya, dan Jordan akan memberi uang yang tak terhingga untuknya. Namun di sini kehilangan semua itu berarti mengorbankan seluruh impiannya yang sudah bangun selama ini. Dia berusaha memancing Zara dengan cara halus, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dikemas dalam bentuk perhatian, berharap Zara akan lengah. Akan tetapi kita semua tahu di sini Zara tetap tekad pada pendiriannya. Ia tidak akan pernah memberitahu dia di mana keberadaan bukti-bukti itu. Ia sadar bahwa ibunya saat ini sedang melakukan bukan sekedar tindakan egois, tetapi perbuatan Zara atau perbuatan dia menghancurkan hidup banyak orang, terutama keluarga Fatah, lelaki yang ia cintai. Zara di sini memang tidak mengenali sosok ibunya lagi seperti dulu. Dia yang dulunya hangat dan penuh perhatian, kini berubah menjadi wanita yang dibutakan oleh ambisi dan kerakusan. Dia rela melakukan apa saja, termasuk merusak rumah tangga orang lain, hanya demi memenuhi keinginannya untuk hidup dalam kemewahan bersama Jordan. Dengan penuh kesadaran, Zara telah menyerahkan semua bukti itu kepada Fatah. Ia mempercayai Fatah sepenuhnya untuk menghapus jejak kelam yang bisa menghancurkan banyak hati. Zara tahu dengan memberikannya kepada Fatah, ini bukan hanya melindungi hubungan mereka berdua, tetapi juga menjaga harga martabat ibunya sendiri agar tidak tercoreng sebagai pelakor di mata orang. Zara tidak ingin dia dikenal sebagai perebut suami orang, apalagi sebagai penyebab kehancuran keluarga Fatah. Ia tahu betul bagaimana rentannya kondisi Bu Amanda, ibunya Fatah yang baru saja pulih dari luka batin yang mendalam akibat perselingkuhan Jordan di masa lalu yang bahkan menghasilkan anak. Jika rumah tangga itu kembali hancur, Zara takut Bu Amanda tidak akan sanggup lagi menahannya dan mengalami kehancuran yang lebih parah lagi. Maka, meskipun saat ini dia terus-menerus merayunya dengan sikap lembut, Zara tetap bungkam dan tidak akan mengatakan apapun kepada dia, walaupun dia akan menghancurkannya dan bertindak lebih kejam lagi. Di sisi lain, Raisa yang kini menjadi sosok penting dalam hidup Mohan juga tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan Catalina kepada Mohan. Ia menyadari bahwa setelah badai yang menghadapi mereka, ancaman baru mulai membayangi Mohan, mengintai dari sudut-sudut tak terlihat. Ada rasa takut memang di dalam hati Raisa, takut kehilangan satu-satunya orang yang kini menjadi sandarannya, yaitu Mohan. Berbeda dengan Catalina yang memilih untuk mendekati secara terang-terangan, Raisa justru memilih berdiri di garis depan. Bahkan di sini, Raisa mengantarkan Mohan ke tempat studio fotonya menggunakan motor dengan sangat kencang. Mohan pun di sini kagum dengan apa yang dilakukan oleh Raisa yang sangat lancar membawa motor dengan sangat kencang sekali.
Di sini Mohan merasa takut sekali jika Raisa akan terus bersamanya, maka itu artinya Raisa akan terus menjadi target dari orang misterius yang akan terus mencelakakan dirinya dan orang terdekatnya. Maka dari itu di sini ia akan berusaha mencari cara agar bagaimana Raisa selamat dan orang-orang terdekatnya aman dari celaka yang dibuat orang misterius itu.